Ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqqil Ubudiyah, yang membantah keras, saya katakan, pernyataan-pernyataan atau doktrin ketika ada orang yang menghinakan kiai-kiai, ulama-ulama pribumi. Saya tidak katakan hanya Yaman, mau itu orang Mesir, kayak kalau ada yang mengatasnamakan duriyah Nabi, mau dari mana saja, kemudian dia mustanadu rojaihim bi solahil aba, hanya bersandar dengan kebaikan jid-jidnya, kemudian menghinakan pribumi, maka ini dibantah langsung oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqqil Ubudiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran Maret 27 YouTube channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa pribumi, harusnya lebih mencintai ulama-ulama Nusantara atau orang-orang Nusantara. Harusnya kan begitu. Harusnya lebih bangga dengan perjuangannya ulama-ulama Nusantara. Ini perlu saya sampaikan. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar, dan juga ini sudah banyak di-share di channel-channel YouTube maupun di media sosial lainnya, yakni ada orang dari keturunan pendatang, ya, secara tidak langsung menghina ulama-ulama pribumi, merendahkan kiai-kiai Nusantara, menggunakan dalil yang mengatakan habaib bodoh itu lebih mulia dibandingkan dengan 70 orang kiai yang alim. Ini sungguh doktrin yang sesat dan menyesatkan. Doktrin bangsat ini, ya. Doktrin yang tidak ada referensinya di Al-Quran dan hadisnya. Dan sebenarnya doktrin ini sudah dipatahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi lebih jelasnya kita simak penjelasan Kiai Ubad Aminullah berikut ini. Ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqqil Ubudiyah, yang membantah keras, saya katakan, pernyataan-pernyataan atau doktrin ketika ada orang yang menghinakan kiai-kiai, ulama-ulama pribumi. Saya tidak katakan hanya Yaman, mau itu orang Mesir, kayak kalau ada yang mengatasnamakan duriyah Nabi, mau dari mana saja, kemudian dia mustanadu rojaihim bi solahil aba, hanya bersandar dengan kebaikan jid-jidnya, kemudian menghinakan pribumi, maka ini dibantah langsung oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqqil Ubudiyah. Qala Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi, beliau berkata begini: wa afada ba'duhum annamanin tasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladina sayyidina Al-Hasan wal Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimma yusawihi fir rutbati bi sittina darjah atau darajah. Kata Syekh Nawawi, sebagian ulama memang sepakat memberikan faidah ketika ada orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah, kemudian orang yang dari duriyah Nabi itu dia tidak alim, artinya orang biasa, tidak berilmu. Memang betul sepakat kata ulama, yafuku ala ghairihi mimma yusawi fi rutbah bi sittina darajah. Memang betul kalau dia punya garis keturunan dari Kanjeng Nabi dan dia tidak alim, ya, dia lebih mulia daripada orang-orang biasa yang bukan keturunan Nabi, bahkan sampai 60 derajat. Contohnya Gus Ilyas ini Habib atau duriyah Nabi lah, entah itu katanya Sayyid ke Syarif atau apa gitu, ya, karena di kita banyak. Tapi Gus Ilyas bukan orang alim dibandingkan dengan saya yang silsilah nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah. Tentunya secara garis keturunan lebih mulianya Gus Ilyas, bahkan 60 derajat kalau sama-sama tidak alim, tidak berilmu. Ini yang dipecahkan nih. Jadi jelas, ya, kalau orang itu punya garis keturunan dari Kanjeng Nabi dan orang itu tidak alim atau tidak berilmu, memang orang itu lebih mulia derajatnya, bahkan 60 derajat daripada orang biasa yang tidak punya garis keturunan dari Kanjeng Nabi, yang tidak alim atau tidak berilmu. Maksudnya yang sama-sama tidak berilmu.
Ini secara garis keturunan. Ini yang harus dipahami. Tetapi dalil inilah yang dipelencengkan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi untuk merendahkan ulama-ulama Nusantara, menghina kiai-kiai pribumi. Kita lanjut videonya. Lalu bagaimana? Wa annal alima alladzi lan yunsab ilaihi yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi bi sittina darajah. Kata Syekh Nawawi, kalau ada ulama, orang alim, kiai, gus, lora, ajengan, dia alim, walaupun dia bukan dzurriyyah Nabi, maka derajatnya akan lebih mulia daripada orang yang keturunan Nabi yang bodoh, artinya tidak alim, bahkan sampai 60 derajat. Nah, ini yang dipelintir oleh orang-orang yang digagal pahamkan, yang seakan-akan lebih mulia mereka. Justru kata Syekh Nawawi, mau itu keturunan Nabi siapa kek, Sayyid, Syarif atau Habaib, kalau dia tidak alim dibandingkan dengan kiai, ulama, lora, ajengan, dan itu orang alim, tetap 60 derajat lebih mulia ulama, kiai, ajengan, lora, gus. Sekarang apakah mau dibantah yang disampaikan dalam Muraqil Ubudiyah oleh Syekh Nawawi Banten? Nggak bisa. Wong Syekh Nawawi ini beliau punya gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz di sana. Nah, ini kadang-kadang ada doktrin yang seakan-akan pribumi ini, Masya Allah, kita sebagai warga negara Indonesia tetap gak terima kalau ada pernyataan seperti itu. Saya ulangi lagi ya, yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, ulama sepakat kalau ada orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah dan dia bukan orang alim, biasa saja, tentunya tetap orang yang punya nasab lebih mulia daripada orang yang tidak punya nasab kanjeng Nabi, 60 derajat kemuliaannya. Tapi kalau ada orang alim, kiai yang berilmu, ajengan yang berilmu, walaupun dia bukan dzurriyyah Nabi, dibandingkan dengan orang yang punya nasab kepada kanjeng Nabi tapi dia bodoh, tidak alim, tetap yang lebih mulia adalah ulama, kiai, gus, lora, ajengan, dan lain sebagainya yang ada di bumi Nusantara. Apalagi kalau kita lihat silsilahnya ulama-ulama kita, tidak sedikit ulama kita itu dari Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, Bahasim Asy'ari, mereka intisab, nyambung kepada Rasulullah. Wah, bisa jadi lebih daripada di sittina darajah. Nah, ini doktrin-doktrin harus kita hindari. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau ada orang alim, ulama, kiai, gus, lora, dan lain sebagainya, sekalipun dia bukan dzurriyyah Nabi, dibandingkan dengan orang yang punya nasab sambung ke Rasulullah, namun dia bodoh atau tidak berilmu, maka lebih mulia ulama, kiai, gus, lora yang berilmu. Semoga bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.